Kalau pendidikan kita nggak ada, cuma kita intas ke latihan. Oh, jadi tidak ada pendidikan, cuman kita apa itu namanya? Pelatihan. Pelatihan ya? Ya. Oh iya. Karena kalau pelatihan kita titiknya langsung ke lapangan. Oh iya. Jadi nopo ya? Kalau kita teori cuma berapa persen, yang selebihnya ke lapangan. Oh iya. Karena gimana juga kita juga akan melatih mental rekan-rekan juga. Oh iya, betul. Gimana nanti kita pintar teori tapi ketika di lapangan kita akan terbentur ke mental. Ya, mental paling penting itu. Iya. Karena kalau mental kita down, nanti teori yang ada di kepala yang biasanya kita bisa nanti kan hilang. Blank ibaratnya Mas itu. Untuk kegiatan KRI Jogja sendiri kita sudah karena basic kita memang kita support ke rescuer, jadi kita bantu. Oh, jadi basicnya utama KRI itu di rescue ya? Basic utamanya gitu ya? Iya, kita bantu ya dari dinas terkait Basarnas terutama di lapangannya. Oh iya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita tetap bergerak ke bidang yang lain seperti bakti sosial, konservasi alam. Jadi meliputi semuanya ya. Tapi yang paling fokus utama tetap di rescue gitu ya Mas ya. Nah, untuk untuk pelatihan sendiri itu dari KRI atau dari pihak lain Mas? Untuk yang membantu pelatihan itu, ibaratnya gurunya apa? Untuk pelatihan kita langsung mendatangkan atau kita bekerjasama dengan ahlinya. Oh ya. Jadi kita seperti kemarin belum lama ini kita pelatihan water rescue yang langsung kita bekerjasama dengan Basarnas sehingga kita mempunyai standar nasional. Oh iya. Untuk penyelamatan di air. Oh, jadi kita standarnya tetap setingkat dengan nasional. Yeah. Jadi kita rekan-rekan yang akan terjun itu tidak takut lagi karena kita sudah dibekali dengan pengetahuan setingkat nasional. Oh ya. Standar nasional. Mungkin sementara itu untuk tentang KRI. Nah, selama selama 5 tahun ini di dunia, ibaratnya diikut di KRI, adakah ikut kebencanaan yang masih terngiang di memori, ya ibaratnya masih ada di masih bisa masih teringat lah Mas. Iya. Itu ada ndak Mas? 1 atau 2 gitu aja. Oh, mungkin Mas yang suka dukanya. Suka dunia di lapangan gitu ya. Iya, uniknya di KRI Jogja sendiri ya, ketika kita mengadakan diksar atau pendidikan dasar untuk rekan baru, setelah diksar ada saja kebencanaan yang menyertainya. Oh iya, seperti yang pertama kali angkatan pertama itu langsung kita dihadapkan di gempa Palu waktu itu. Oh ya, gempa Palu ya. Iya, kita alhamdulillah mengirim 2 rekan kita yang menuju ke sana, gabung dengan KRI Pusat, kemudian dikirim ke sana. Kemudian yang angkatan kedua itu kita dihadapkan langsung di daerah kita sendiri waktu banjir Bantul. Oh, yang di Imogiri. Ya, itu banjir dengan dampak setelah banjir itu ada longsor kebetulan yang terparah itu di daerah Makam Pelajaran. Tapi kita
mengambil di daerah Selopamioro. Oh, Selopamioro. Iya, karena di sana memang dampaknya ada. Kemudian untuk rekan-rekan relawan maupun instansi yang terkait itu nggak ada di sana karena semua terfokus ke Imogiri. Jadi kita ambil yang di sana, yang notabene memang nggak ada bantuan di sana. Jadi kita memang benar-benar pure membantu masyarakat di sana. Itu berarti KRI mendirikan posko di sana ya? Betul sekali. Satu-satunya posko yang ada di sana untuk penanganan banjir. Itu kira-kira berapa hari, Mak? Pada saat itu kita ada 4-5 harian. Oh, 4-5 hari. Boleh diceritakan dari pertama sampai akhirnya itu, ketika pendirian posko sampai akhirnya, boleh diceritakan, Mas? Oke, siap. Seingatnya saja enggak apa-apa. Uniknya banjir di Bantul kemarin, pada saat itu sebelum banjir ada terjadi angin puting beliung di daerah Turi. Oh, sebelumnya malah ada angin puting beliung itu ya? Betul. Pada saat itu Sabtu sore angin puting beliung di daerah Turi. Kemudian minggunya kita fokus untuk bantu mereka seperti penanganan dampak dari puting beliung tersebut, karena memang lumayan banyak di sana untuk pohon-pohon yang tahun berapa, Mas? Gitu. Berapa ya? Saya kurang lupa, kurang ingat lah. Tapi memang alurnya seperti itu. Ketika kita sudah penanganan dari pagi sampai sore di daerah Turi, kita pulang hari sore itu mulai hujan. Hujannya lumayan deras sampai di depan isi Jalan Parangtritis itu mulai menggenang air. Di situ sudah banyak motor-motor yang macet karena kemasukan air. Jadi air udah naik ya? Iya, arusnya air di jalan itu sangat deras sehingga banyak motor-motor yang mogok. Kemudian pikiran kami wajar, cuma nanti juga surut gitu. Kita tetap lanjut ke rumah masing-masing. Sudah sampai rumah, saya sendiri sampai rumah ada genangan tapi tidak setinggi, cuma genangan sekemiri lah atau mata kaki. Kemudian ada info dari Mas Reki yang rumahnya di Selopamioro. Kalau di sana jembatan Silo ditutup karena air sungainya hampir meluap di jembatan, sehingga Sungai Opak ya? Iya, betul. Dan di sana juga perkampungannya mulai tergenang air di sana, di daerah Selopamioro. Ketika itu kita fokus ke rekan kita karena rumahnya beliau kan di sana. Kita intens untuk menggali info dari Mas Reki, bagaimana perkembangannya, udah surut atau belum. Pada saat itu ada badai cempaka di Samudra Selatan India. Oh, jadi itu macam-macam ya itu ya, Mas? Iya, itu sangat kompleks sekali. Sehingga mungkin nanti bisa dicari apanya itu, sumbernya nanti bisa ditaruh di situ. Iya. Oke, lanjut, Mas. Setelah kita intens ke Mas Reki untuk informasinya, kemudian pada saat itu ada rekan kita Mas Anyo yang langsung ke lokasi di Imogiri karena memang ada kabar kalau di Imogiri terdampak langsung ke banjir itu berupa tanah longsor, dan kebetulan ada satu korban jiwa dalam pencarian. Mas Anyo dengan Mbak Apriani pada saat itu dari KRI semua ya, Mas? Iya, 2 orang itu dari KRI karena kebetulan mereka tidak ikut di penanganan dampak angin ribut di Turi, sehingga mereka langsung terfokus ya. Informasi yang mereka dapat langsung mereka informasi ke kita, kemudian mereka dengan inisiatif
minta izin ke kita untuk langsung ke lokasi. Oh ya. Menggali info di sana. Itu di hari pertama ya? Iya, hari pertama langsung. Setelah hari Minggu itu nggih. Kemudian hari Seninnya kita langsung koordinasi dengan itu hari Pak kedua. Ketua. Ya, Oh ya. kita koordinasi dengan Pak Ketua, gimana kalau kita membuat posko di sana, karena memang dampaknya sungguh luar biasa, banyak akses fasilitas umum yang terganggu di sana. Oh. Disetujui untuk pembangunan posko di Jalapanyoro yang langsung terjun ke masyarakat langsung, sehingga kita fokus ke fasilitas umum pertama. Jadi yang kita tangani fasilitas umum seperti pembukaan jalan yang kena longsoran, kemudian pembersihan musola dan tempat ibadah di sana. Kemudian sekolah-sekolah juga iya, kita ikut bantu bersih. Setelah itu baru ke jalan setapak di kampung-kampung. Itu di hari pertama ya? Langsung ke hari pertama sampai kedua kita di hari kedua ya? Iya. Kemudian kita ada berapa ya, 4 sampai 5 hari di sana. Kemudian dari pusat juga menanyakan kabar seperti informasi yang berkembang. Kemudian mereka juga mengirim bantuan. Oh, jadi pusat sendiri menanggapi langsung ya? Iya, betul. Mengirim sejumlah pasukan untuk bantu-bantu. Oh, berarti mereka juga mengirim pasukan juga ya? Betul. Oh iya. Untuk bantu-bantu kita dalam penanganan banjir di Gadol. Ada 3 kampung kalau tidak salah itu. 3 kampung yang ditangani KRI sendiri ya? Intan dari awal sampai akhir 3 kampung itu kita bersihkan semua. Untuk korban sendiri alhamdulillah ada kan? Tidak ada kan Mas? Tidak ada. Oh, alhamdulillah. Cuman yang terdampak cuman itu ya, fasilitas itu ya Mas ya? Iya. Itu berarti yang pengalaman di sehabis diksar kedua ya Mas ya? Iya, betul. Kedua. Untuk diksar ketiga sendiri langsung untuk angkatan yang ketiga kita ada gempa di Malang. Oh, gempa di Malang. Iya. Gempa di Malang yang untuk KRI sendiri mengirimkan tidak itu Mas? Mengirimkan juga. Mengirimkan juga ya? Mengirimkan langsung ke sana, kemudian koordinasi dengan KRI pusat juga. Akhirnya kita gabung langsung di sana gitu. Berarti tiap angkatan itu ada sendiri-sendiri ya? Pokoknya Jogja itu spesial. Untuk angkatan 4 ada Semeru kemarin. Oh, Semeru kemarin yang di Lumajang itu ya. Terus untuk angkatan kelima kemarin yang di Cilacap ya Mas ya? Iya. Berarti suka dukanya banyak juga ya Mas ya? Selama 5 tahun jadi wakil itu ya Mas ya? Wah, banyak banget. Ya kita jadi tahu, kemudian kita bisa menghargai hidup itu seperti apa. Jadi kita lebih menghargai lah. Ternyata itu sangat berharga. Mungkin ini aja Mas. Untuk terakhirnya untuk kedepannya untuk KRI sendiri mau kemana, mau gimana gitu untuk rekan-rekan yang lain gitu aja. Oke. Jadi untuk pesan untuk KRI Jogja sendiri ya, untuk Intan juga kita akan semoga lebih solid lagi untuk kedepannya, agar kita lebih memaksimalkan dengan keterbatasan kita untuk memberikan
apa kemampuan kita, memaksimalkan kemampuan kita untuk sesama. Siap. Dan untuk rekan-rekan yang lainnya, bila mana mau bergabung, monggo silahkan. Kita tidak membatasi latar belakang, status sosial maupun pendidikan, monggo silahkan. Kita sama-sama bareng-bareng untuk menjaga bumi agar lebih damai lagi, kemudian membantu sesama agar senyum itu selalu ada di wajah sesama. Siap. Oke, siap. Terima kasih untuk cerita-ceritanya di dunia relawan ya Mas ya. Iya. Mungkin itu saja teman-teman cerita kami dari pertama sampai akhir. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa diambil untuk teman-teman. Untuk kedepannya mungkin untuk kemanusiaan sendiri itu adalah panggilan hati kita masing-masing. Jangan lupakan kawan kita. Untuk menutup perbincangan kali ini, saya akhiri dengan salam kemanusiaan. Jangan lupa subscribe, karena subscribe untuk membantu channel ini lebih berkembang. Oh iya, untuk apa ini? Untuk donasi bisa langsung ke KRI ya Mas ya? Iya, kita ada rekening. Oh, rekening. Nanti bisa saya cantumkan di link deskripsinya seperti yang kemarin ya, seperti biasanya. Mungkin itu dulu dari saya. Salam kemanusiaan, salam KRI. Kere hore.